Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yunus dalam seri belajar OJS Open Journal System. Yang kali ini bagian kedua kita akan membahas tentang create and setting journal. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita sudah instalasi OJS di cPanel kita pada pertemuan pertama dengan nama subdomain yaitu jpengmas.sinergis.org. Oke, kita bisa login dulu sebagai akun admin karena pertama kali kita sudah meng-create akun administrator. Oke, jadi di sini kalau kita berhasil login menggunakan akun admin, di pojok kanan akan dituliskan admin. Oke. Kemudian karena ini masih baru OJS-nya, kita belum membuat jurnal, maka tampilannya seperti ini. Ini kosong. Di sini ada menu administrasi. Yang ini hanya muncul, menu ini hanya muncul jika kita login sebagai akun admin. Nah, sehingga disarankan setiap lembaga atau institusi hanya satu yang memiliki akun admin. Ya, jadi yang sampai semuanya jadi admin nanti bisa bahaya. Jadi cukup satu saja yang bisa mengkoordinir penggunaan jurnal, terutama yang terkait dengan teknis dan sebagainya. Di sini kita lihat dulu menu administrator. Oke, di sini kita bisa mengetahui versi OJS yang kita gunakan. Di sini ada sistem informasi. Oke, di sini kita menggunakan versi yang terbaru yaitu 3203. Nah, kalau mau update, di sini ada check for update. Oke, di sini juga akan kelihatan nanti versi server kita, ya. Jadi PHP kita ini, kemudian database drivernya. Nah, ini database servernya. Ini versi 10. Ini mensyaratkan minimal 4, di atas 4.1. Nah, ini kita bisa menggunakan yang versi 10. Baik, kalau kita langsung saja kembali ke yang tadi. Ini ya, kalau kita klik menu administrator, di sini akan muncul hosted journal, ya. Jadi di sinilah fungsinya kita membuat jurnal. Kita klik saja. Nah, nanti akan muncul yang seperti yang pertama kali muncul tadi. Sekarang kita klik. Nah, misalkan jurnal kita, misalkan namanya adalah jurnal pengabdian kepada pengabdian masyarakat, pengabdian masyarakat, ya. Misalkan inisialnya misalnya jpengmas. Oke, ini dikosongkan saja, nilai seperti singkatan. Kemudian di sini kita mengisikan deskripsi jurnal kita. Misalkan kita isikan saja jurnal ini memuat publikasi hasil pengabdian masyarakat di bidang teknologi dan kesehatan. Oke, nanti selebihnya silakan disesuaikan, ya. Oke, kemudian nah, ini memang tampilannya baru. Ini kalau Anda menggunakan yang versi 312 atau yang di bawah 32, nanti tampilannya agak berbeda, ya. Oke, sekarang ini kita enable. Kemudian path-nya. Oke, misalnya ke path-nya kita kasih namanya jpengmas, ya. Jadi path-nya nanti yang akan muncul di sini, yang akan muncul ini kan nanti jpengmas atau namanya. Oke, jpengmas saja, ya. Misalkan nama jurnalnya misalkan arteri, nama jurnalnya JDIM, BIOS di sini. Singkatannya apa? Jadi inisialnya, penyebutannya apa? Nama aliasnya. Oke, kita save. Oke, sudah berhasil, ya. Nah, jadi nanti akan masuk ke jurnal setting. Di sini ada 3 menu, ada setting jurnal, plugin, sama user. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai jurnal setting dulu. Nanti untuk mengcustom jurnal akan ada di pertemuan part 3.
Oke, jadi sini sudah ada jurnal, kemudian sini ada 4 menu, ada appearance, kemudian language sama search index. Oke, ini sudah tadi, ini sudah. Nah, sekarang yang appearance kita, nah ini yang membedakan dia dengan ini ya tampilannya ya, terutama temanya. Nah, tampilannya OJS 3.2 ini lebih fleksibel, lebih enak, nah dan lebih terstruktur ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ini masih menggunakan default temanya. Nanti kalau mau yang banyak bisa kita di pluginnya ya. Oke, kita gunakan saya dulu yang default theme-nya. Yang versi 3.2.0 itu sebenarnya di sini sudah banyak sekali muncul. Jadi bootstrap-nya udah muncul semua, tapi banyak bug. Nah, bisa jadi itu dihilangkan kita lewat plugin sehingga di sini tidak muncul ya. Nanti kita bisa di pertemuan berikutnya kita akan install plugin untuk temanya. Oke, ini kita biarin saja English search index. Ini untuk memudahkan pencarian. Oke, sekarang kita atur dulu di pluginnya yang kita butuhkan ya. Kita aktifkan dulu yang kita butuhkan. Nah, nanti yang kita butuhkan itu adalah oke, di sini ada custom block manager. Ini kita centang dulu. Oke, ini kita centang dulu. Nah, ini masih belum kelihatan. Custom block manager mana? Nah, ini sudah ya, custom block manager. Kemudian yang kedua yang kita butuhkan itu ada namanya static page. Nah, oke, kita yang dasar-dasar dulu ya. Oke, ini dulu yang kita perlu setting. Nah, sekarang yang ketiga adalah kalau di journal settingnya, kalau ini sudah ya, kita masukkan dulu usernya. Jadi Anda bisa memasukkan user yang lain ya, misalkan journal manager atau editor. Jadi di sini add user. Saya contohkan satu, misalkan kita akan membuatkan akun journal manager. Oke, jadi journal manager itu di bawah administrator ya. Jadi tertinggi journal manager itu di dalam pengelolaan jurnal. Kalau administrator ini lebih ke teknis. Ya, kita cek misalkan namanya Sabran. Oke, usernya Sabran. Kemudian ini emailnya misalnya sabran@prodigy.ac.id. Caburkan dia password. Di sini kita bisa generate ya. Atau kalau enggak kita buatin aja sebelum, biar nanti suruh ganti sendiri 1 2 3 4 5 6 7 misalnya. Oke, saja. Oke, ini kita bisa centang biar nanti orang kalau kita buatkan dia password sendiri, kita bisa centang biar nanti dia bisa mengganti sendiri ketika login. Oke, ini Indonesia. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan afiliasinya, misalkan ini. Oke, yang penting-penting saja dulu kita isi. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, nanti di sini akan muncul ini menu untuk kita milih user role-nya. Nah, sekarang di sini ada beberapa role dalam OJS. Sekarang kita centang dulu yang journal manager ya. Oke, journal manager. Jadi dia menjadi manajer jurnalnya. Oke, kemudian kita juga kasih dia hak akses misalkan sebagai author. Oke, biar bisa upload di jurnal sendiri. Oke, author sama reader. Ya, jadi JM, journal manager.
Ya sudah, jadi nanti ini admin tinggal memberikan akun ini kepada orang yang telah ditentukan sebagai jurnal manager. Selanjutnya nanti jurnal manager yang akan mengatur jadi ini pembagian, pengelolaan atau menentukan tim yang ada di dalam jurnalnya, dari editor, kemudian reviewer dan sebagainya. Itu kewenangan dari jurnal manager. Jika jurnal manager terkendala hal teknis terkait dengan OJS-nya seperti custom, kemudian create jurnal baru, ada permasalahan atau trouble dan sebagainya, nah nanti jurnal manager akan berkoordinasi dengan administrator. Nah jadi kurang lebih seperti itu koordinasinya. Jadi sebenarnya administrator ini, orang yang jadi admin ini, dia di luar ini pengelolaan jurnal sebenarnya. Dia hanya di belakang layar nge-backup. Ketika pengelolaan jurnal bermasalah, ada mengalami permasalahan, maka dialah yang turun tangan. Ya. Nah, jadi di luar dari pengelolaan jurnal sebenarnya, manajemen publikasinya. Oke. Oke, jadi seperti itu dulu kita setting jurnalnya. Coba kita sekarang jalankan ini. Kalau kita akses misalnya ini, kita view site. Oke, coba kita ini ya, kita close. Oke, nanti seperti ini tampilannya. Dan di jurnal pengabdian masyarakat, ini yang feednya tadi itu, jurnal pengabdian masyarakat. Nah, pod jurnal. Nah, jadi ini masih kita cuman setting beberapa, kita belum nanti mengcustom ya. Jadi tadi itu kita berhasil mengklik jurnal, sama kita mengaktifkan beberapa plugin yang akan kita gunakan untuk custom. Kemudian tadi kita juga sempat mengatur user, menambahkan administratornya. Oke, seperti ini. Jadi untuk pengaturannya, nanti kalau nanti kita sudah membuat jurnalnya, ini ya, kita sudah membuat jurnalnya, ya otomatis nanti selain administration ini akan muncul lagi menu-menu yang lain ya, ada submission, kemudian ini dan sebagainya. Jadi admin juga nanti bisa ngelihat ini apa yang bisa dilihat oleh jurnal manager, karena kan akun tertinggi itu di administratornya. Kemudian nanti yang kedua itu baru jurnal manajernya. Oke, perbedaannya adalah kalau administrator dia bisa nanti leluasa semuanya ya. Nah, kalau yang jurnal manager dia nggak bisa melihat ini administrator ini, cukup sampai di sini saja. Oke, seperti ini settingannya. Jadi nanti di video berikutnya kita akan membahas ini custom, cara mengcustom jurnal ya. Tadi kan kita baru sampai ini memasukkan identitas jurnal kita. Nah, sebenarnya di sini kita bisa setting lagi. Di sini ada setting ini, oke ya. Nah, jadi tadi kan sudah kita setting jurnal ini. Nah, kontaknya juga bisa dimasukkan di sini. Oke, misalkan kontaknya kayak tadi, misalkan Muhammad Yunus. Oke, misalkan emailnya nih. Oke, kita isi saja. Oke, jadi ini untuk settingannya lebih lanjut ya. Di sini ada beberapa yang perlu disetting. Sini, kemudian afiliasinya, misalkan boleh ini dari Jember, dengan jalan Tawang, jalan Mas Trip Jember. Atau ini kebalik ya, ini saya taruh di sini aja. Jadi yang prinsipal ini biasanya ini kontak adminnya. Oke,
Ini saya ubah taruh di sini saja. Oke, jadi yang dengan teknik support, jadi yang dengan website dan sebagainya taruh di sini. Nah, ini biasanya chief-nya di sini, chief editornya atau min editornya. Misalnya Sabran. Oke, Sabran lj.ac.id. Saya isi sembarang aja dulu ya, ini bukan nomornya tapi ini saya isi sembarang aja. Oke, tinggal kita save. Sudah, kemudian section. Nah, section ini artinya jurnal bagian yang ada di kita. Nah, misalkan apakah jurnal kita bisa membaginya. Misalkan kita menerima dari hasil penelitian. Di sini defaultnya artikel ini biasanya untuk yang original research. Nah, jadi hasil penelitian. Nah, kalau yang dari kajian pustaka atau studi literatur, Anda bisa menambahkan di sini. Nah, misalkan create section. Nah, misalnya studi literatur. Misalnya nama sectionnya adalah misalkan literatur review. Oke, misalkan di sini LR. Oke, misalkan ini kajian pustaka. Oke, misalkan kita buatkan. Oke, nanti ketika jurnal kita publish, nah nanti artikel-artikel itu jika nanti ada yang memenuhi original research atau yang dua ini, maka akan dikelompokkan, akan diklasifikasikan berdasarkan section jurnalnya seperti ini ya. Oke, nah, sudah. Sekarang kita cek yang website. Nah, ini yang tadi, yang website yang tadi. Ini bisa Anda rubah warnanya juga di sini. Kemudian kita cek dulu setup. Nah, nanti bisa dimasukkan logo-logonya di sini, jurnal thumbnailnya dimasukkan. Oke. Kalau nanti kita buat CSS bisa di sini. Oke, statusnya sudah. Oke, jadi ini yang navigasi. Kalau navigasi ini nanti mengatur menu-menu yang ada di dalam jurnal kita ya, misalkan seperti ini. Jadi bisa kita atur nanti, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa ngatur nanti seperti ini. Ini lewat navigasi. Nah, sedangkan nanti yang ini kita bisa menggunakan yang custom block. Nah, custom block ya, dan static page nanti akan kita gunakan di video berikutnya. Oke, jadi ini silakan nanti Anda bisa coba-coba sendiri di setup ini, tinggal masukkan logo ini, jadi bisa pakai banner nanti ukurannya, kemudian jurnal thumbnailnya yang akan muncul di kita halaman web jurnal kita. Kemudian pick footernya, misalkan di sini kita kasih atau ini kita kasih misalnya, nah seperti ini ya, misalkan kita kasih seperti ini. Ini kita copy. Oke, misalnya di sini Mas. Nah, misalkan kita buat sini jurnal pengabdian masyarakat, misalkan teknologi kesehatan. Ini contoh saja ya.
Oke, nah, oke, seperti ini. Oke, kita bisa save. Kalau kita view site, nah nanti tampilannya seperti ini. Oke, oke seperti ini. Kemudian kita bisa cek lagi yang workflow. Oke, ini kita setting. Oke, di komponen ini bisa kita checklist ya. Nah, di sini author guideline-nya. Jadi biasanya ketika nanti orang submit, kita bisa mengatur di sini apa saja yang menjadi panduannya. Jadi bisa nanti kita masukkan di sini. Misalkan autornya panduan, autornya di sini. Kemudian atau bisa kita membuatkan menu sendiri. Misalnya misalkan di sini ada panduan autor. Nah, ini ada perlu di autor. Kita bisa membuatkan menggunakan navigasi seperti ini ya. Kita bisa buatkan. Nanti di materi berikutnya kita akan bahas. Nah, di sini yang di checklist ini bisa kita ganti. Nah, sehingga nanti ketika orang pertama kali submit akan muncul ini. Ini ya, misalkan tipe file yang akan disubmit harus berupa OpenOffice, Microsoft Word atau RDF. Ini ya. Kemudian misalkan kita buat aturan untuk paper yang dimasukkan tidak sedang ditelaah oleh jurnal lain misalnya atau belum publish dan sebagainya. Di sini kita bisa atur. Ini bisa diedit. Nah, tinggal diedit saja. Nah, kemudian misalnya di sini paper belum pernah diterbitkan dan atau tidak dalam proses telah di jurnal lain. Nah, ini contohnya ya. Oke. Nah, nanti bisa tinggal kalau mau menambahkan item lagi tinggal add item. Nah, kalau mau merubah urutannya ini tinggal order. Misalkan maunya yang paling atas tinggal geser. Oke. Udah. Nah, seperti ini. Nah, sekarang di review. Nah, di review ini kita bisa pilih yang double blind. Nah, jadi tapi ini tergantung kebijakan dari pengelola jurnal masing-masing. Tapi sangat disarankan menggunakan yang double blind karena double blind ini bersifat dua arah ya. Jadi kalau kita mengaturnya double blind berarti antara author dengan reviewer tidak saling mengetahui. Reviewer mereview punya siapa, author direview oleh siapa kita tidak mengetahui. Nah, sehingga nanti itu tugas dari editor. Insya Allah nanti di video-video berikutnya akan saya bahas dengan detail. Oke, kemudian ini kita bisa mengatur waktunya, responnya, kemudian berapa lama ini untuk di sini. Kemudian apakah bisa diakses file saat di review dan sebagainya. Oke ya, jadi seperti ini kita bisa setting yang penting yang saya tunjukkan. Kemudian distribusinya. Oke, di sini kita bisa mencentang. Ini kita berdasarkan copy jurnalnya. Kemudian jangan lupa kita taruh nanti lisensinya. Jadi kita gunakan saja yang ini ya, yang non commercial share like. Jadi bisa di share bebas ya. Oke. Nanti ini ada penjelasan sendiri-sendiri. Oke, kita gunakan ini tanggal publish isunya bukan artikelnya ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan lisensi itemnya. Misalnya seperti ini. Jadi kalau ada yang udah publish kita bisa menambahkan seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti untuk keperluan pengindeksan. Ya, jadi kalau nanti daftar ke indeks di OAJ, nanti biasanya diminta seperti ini. Ada nggak kita mencantumkan lisensinya? Ini menunjukkan bahwa artikel kita ini bebas diakses. Misalkan jurnal Pemas. Nah, ya. Jadi oke, misalnya ini kita ganti saja dulu. Oke, seperti ini ya. Oke, nanti ini akan muncul saat kalau artikel sudah ada yang publish. Seperti ini ya. Sudah ada yang publish, baru dia akan muncul. Baik, jadi saya rasa itu saja yang kita perlukan untuk ini, untuk kita setting jurnal kita. Dan yang terakhir adalah jangan lupa kita mencentang di sini di bagian distribusi setting ini yang akses. Pastikan OAI-nya ini di posisi enable. Nah, kalau ini nanti nggak enable, maka ketika Anda mendaftarkan ke indeks Garuda, maka pasti akan ditolak. Akan ditolak pengajuannya karena nanti OAI-nya ini tidak bisa menampilkan list record datanya. Kalau ini dalam bentuk disable. Jadi harus ini pastikan ini enable. Oke, nanti kita akan bahas saat materi indeksasi ya. Baik, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan untuk setting jurnal, yang setting dasar jurnal. Nah, nanti di video saya berikutnya kita akan membahas video tutorial terkait dengan mengcustom jurnal. Biar nanti tampilannya seperti ini. Ya, kita akan membuat header, menambahkan ini menu navigasi. Kita akan mengcustom sebelah kanan. Nah, dan sebagainya. Kita akan membuat nanti seperti ini. Oke, saya rasa sudah cukup untuk setting dasar sama Create Journal. Semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, jangan lupa komentar di kolom komentar di YouTube-nya. Jangan lupa dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.